Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Guru Konudin selaku dosen pengampu bagi mata kuliah ilmu pendidikan. Pada kesempatan ini saya sendiri Ilham Masih Isnanto dengan NIM K8420037 akan membahas mengenai topik permasalahan yang telah saya pilih yang berjudul rendahnya kualitas sumber daya guru di Indonesia, yang akan saya bahas melalui video, yang akan saya tampilkan melalui video edukasi yang telah saya buat. Tujuan dari pembuatan video edukasi ini yang pasti untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah ilmu pendidikan. Selamat menikmati video edukasi dan terima kasih. Kita mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Jadi seperti kita tahu bahwa pastinya suatu negara itu memiliki sumber daya manusia. Nah, terkadang sumber daya manusia itu juga memiliki suatu kelemahan atau permasalahan yang pastinya sering kita dengar, yaitu mengenai kurangnya kualitas sumber daya manusia tentunya. Nah, kurangnya kualitas sumber daya manusia ini harus diperhatikan di dalam suatu negara tersebut, karena sumber daya manusia itu menyangkut mengenai kemajuan, perkembangan dan pertumbuhan bagi suatu negara itu pastinya. Nah, maka dari itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya tersebut diperlukan sebuah usaha yang diupayakan secara bertahap dan dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus berjalan. Nah, pengupayaan untuk meningkatkan kualitas dapat diambil melalui, kalau menurut saya sendiri, pengupayaan itu harus dimaksimalkan dan dapat diambil melalui bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini juga menjadi pekerjaan karena di bidang pendidikan ini pastinya juga memiliki masalah-masalah yang terkait dengan kekurangan kualitas tersebut. Nah, seperti kita tahu bahwa di bidang pendidikan itu secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya bagi kemajuan bangsa. Artinya, jika suatu negara dapat memaksimalkan atau meningkatkan mutu dari pendidikan yang dimiliki atau meningkatkan sistem pendidikan yang dipilih, yang dilaksanakan, maka secara tidak langsung maupun secara langsung nantinya semua itu akan berjalan dengan optimal dan pastinya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada negara tersebut. Nah, saya mengutip seperti pendapat menurut Mulyasa 2004 bahwa ada pentingnya pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas perlu lebih ditekankan, karena di dalam pendidikan itu memiliki berbagai indikator yang menunjukkan bahwa pendidikan yang ada belum mampu menghasilkan sumber daya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Berlanjut, maka dari itu untuk meningkatkan dan memaksimalkan di dalam bidang pendidikan tadi harus diperhatikan hal-hal yang senantiasa diperlukan, dan hal-hal tersebut digunakan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia. Nah, tetapi dari hal-hal yang diperlukan itu pastinya harus ada sinergi-sinergi yang dihasilkan dari beberapa pihak terkait khususnya di dalam bidang pendidikan. Seperti kita tahu bahwa unsur-unsur pendidikan itu kan ada di antaranya itu guru, peserta didik atau siswa, kepala sekolah, instansi-instansi pendidikan yang terkait, kepala dinas, maupun hal-hal lain yang masih di dalam ruang lingkup bidang pendidikan. Nah, dari semua hal yang di atas, menurut saya yang terpenting itu pastinya semua orang tahu itu yang pasti guru. Nah, guru itu menjadi faktor penentu, bisa dikatakan menjadi faktor penentu sebagai
peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan. Nah, melalui kinerja-kinerja yang dilakukannya. Nah, seperti pendapat dari Krishna 2007 bahwa mengatakan ada 3 profesi yang mulia. Yang pertama itu guru, yang kedua itu dokter, dan yang terakhir itu pengacara, hakim, atau jaksa. Nah, oleh karena itu peran guru itu menjadi tenaga pendidik di dalam suatu sekolah maupun di dalam suatu universitas, yang intinya menjadi tenaga pendidik harus memiliki peran-peran yang aktif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan menghasilkan sumber daya manusia tersebut bersaing sesuai perkembangan zaman seperti di era globalisasi sekarang. Nah, pastinya peran-peran guru itu dalam menjalankan tugas dan kinerjanya dapat melalui seperti melaksanakan proses pembelajaran dengan peserta didik, atau bisa juga dia kinerjanya itu di dalam suatu kelembagaan atau suatu instansi pendidikan yang lain. Agar dapat berjalan secara optimal, tentunya tentang peran dan kinerja dari seorang guru tadi, dibutuhkan sebuah kerjasama yang pastinya dapat berjalan optimal di dalamnya. Di dalam apa? Yang pasti di dalam sebuah peran dan kinerjanya tadi. Kerjasama seperti apa yang dibutuhkan, yaitu kerjasama antar, kalau di dalam sekolah contohnya seperti kerjasama antar kepala sekolah maupun antar guru-guru yang lain. Tetapi kalau misalkan di dalam lingkup universitas, yang dibutuhkan kerjasama antar dosen-dosen yang lain maupun antar tenaga-tenaga pendidik yang lain. Nah, karena itu di Indonesia sendiri masih menjadi pusat perhatian bagi kalangan-kalangan masyarakat maupun kalangan-kalangan peneliti, untuk kalangan-kalangan peneliti terhadap topik permasalahan dalam bidang pendidikan yang dihadirkan. Nah, menurut pendapat dari Ahmad Sanusi Tambunan, Ahmad Sanusi Tambunan, bahwa permasalahan pendidikan di tanah air itu sangat kompleks, mulai dari rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, yang pastinya di beberapa wilayah Indonesia ada beberapa wilayah yang kurang dalam pemerataan pendidikan karena mungkin faktor ekonomi maupun faktor geografis yang dapat mempengaruhinya. Kemudian ada rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, lemahnya pendidikan, minimnya alokasi anggaran pendidikan sampai dengan kurikulum dan pola pengajaran yang kurang sesuai dengan tuntutan zaman, beserta tingginya biaya pendidikan sehingga menimbulkan ketimpangan antara si kaya dengan si miskin. Dan ini permasalahan yang seperti ini mungkin juga bisa menjadi bahan pekerjaan pastinya, karena hal-hal yang menyangkut ketimpangan antara si kaya dengan si miskin ini juga hampir berbarengan dengan faktor dari rendahnya pemerataan tadi, di mana terkadang untuk biaya pendidikan itu juga menimbulkan biaya yang pastinya mahal, dan itu tidak semua orang juga bisa mencapainya. Kemudian berlanjut, demikian pula fasilitas dan sumber belajar yang tidak memadai serta rendahnya kualitas guru sebagai salah satu faktor utama dalam proses pembelajaran. Nah, saya menggarisbawahi di sini dan sesuai topik permasalahan yang saya ambil yaitu tentang rendahnya kualitas guru. Rendahnya kualitas guru ini menurut saya masih menjadi topik pembicaraan yang bisa kita lihat karena masih terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya. Sebenarnya mengenai kualitas dari guru itu juga harus diperhatikan terutama menjadi tenaga pendidik. Nah, karena apabila kualitas guru itu kurang atau ada sedikit gangguan lah, nah lalu
bagaimanakah nanti peran guru itu ketika melakukan pembelajaran kepada, atau ketika guru itu memberikan pengajaran kepada peserta didiknya. Nah, saya ingin menambahkan, tetapi tidak ada di pendahuluan, sebenarnya kualitas guru di Indonesia itu dapat kita lihat mungkin dari data maupun dari kacamata sebagai peserta didik tentunya, sebagai kita yang pernah menjadi peserta didik tentunya. Nah, dari situlah kita juga bisa memiliki pendapat atau menuangkan argumen-argumen yang dimana argumen-argumen tersebut bisa menjadi sebuah pembicaraan, atau argumen-argumen tersebut nantinya atau suatu waktu kemudian bisa menjadi sebuah solusi dan pemecahan mengenai rendahnya kualitas di guru di Indonesia ini memiliki jalan titik temunya untuk menyelesaikannya. Berikutnya kita akan masuk pada bagian isi. Menurut pendapat saya tentang kualitas sumber daya guru yang rendah di Indonesia ini dapat kita perhatikan atau dapat kita lihat itu, yang pertama dari desain pembelajaran yang dipilih dan dilaksanakan oleh seorang tenaga pendidik dalam kegiatan di bidang pendidikannya. Nah, di mana isinya itu meliputi yang pertama mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Pastinya di mana seorang tenaga pendidik itu akan mengajarkan tentang pembelajaran kepada peserta didiknya dengan diberikan batasan atau diberikan pedoman supaya untuk mengikuti kurikulum yang dipilih atau kurikulum yang berjalan pada suatu negara. Nah, yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Pastinya ini harus selalu dilaksanakan oleh seluruh tenaga pendidik, di mana ketika beraktivitas, ketika kita melakukan pembelajaran, itu haruslah suatu pembelajaran yang mendidik supaya seorang peserta didik itu dapat melihat, dapat mengikuti apa yang kita ajarkan kepada mereka dan dapat diimplementasikan di kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini sangat penting karena apalagi sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan era globalisasi sekarang, di mana pendidikan itu juga bisa, di mana pendidikan dalam hal pembelajaran itu juga bisa melalui teknologi yang canggih agar dapat membantu dan mengoptimalkan pembelajaran itu, karena siswa itu terkadang juga menerima atau menangkap pembelajaran dari pendidik itu dengan hal-hal yang menarik, hal-hal yang dapat membuat mereka tertarik, salah satunya dengan teknologi pembelajaran. Yang keempat dan yang terakhir itu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ini juga sebagai pengembangan potensi peserta didik ini diperlukan juga dalam proses pembelajaran. Nah, karena terkadang di Indonesia itu sendiri, di beberapa poin-poin yang telah disebutkan antara 1 sampai ke 4 tadi, mungkin ada beberapa poin-poin yang sebenarnya memang bagi seorang tenaga pendidik itu terkadang melihat dari potensi, melihat dari kemampuan diri sendiri, terkadang masih ada kekurangannya. Contohnya misalkan tidak semua tenaga pendidik itu dapat menikmati atau memanfaatkan teknologi informasi, apalagi jika dilihat dari daerah atau asal mereka atau tempat mereka mengajar. Tidak semuanya itu kan berada di perkotaan, tetapi juga bisa berada di pedesaan, dan itu pun akses tentang teknologinya juga sangat berkurang di dalamnya. Nah, kemudian berlanjut bahwa seorang tenaga pendidik itu juga harus
menguasai atau paham akan pembelajaran materi dan berbagai macam hal yang telah mereka pelajari. Nah, kualitas dari guru itu juga harus dilihat dari bagaimana guru itu dapat menguasai atau memahami tentang pembelajaran kondisi yang ada di lingkungan mereka. Tetapi terkadang ya, tenaga pendidik itu ketika dilihat dari kualitasnya itu dapat dilihat ketika mereka berada di lapangan atau terjun langsung sebagai guru. Nah, karena saya melihatnya walaupun mereka telah belajar banyak, walaupun mereka telah memiliki potensi serta kemampuan yang telah mereka pelajari dari misalkan dari perkuliahan mereka ataupun dari seminar maupun workshop, tetapi ketika mereka terjun langsung di lapangan itu bisa saja semuanya berubah karena pengaruh-pengaruh di situ, misalkan dari pengaruh dari peserta didiknya maupun bisa dari lingkungan sekolahnya. Tambahan mengenai pengaruh-pengaruh yang tadi dijelaskan, bahwa intinya itu misalkan ya, ketika seorang tenaga pendidik dari kualitasnya itu dia sudah, intinya ketika seorang tenaga pendidik yang memiliki kualitas bagus itu atau potensi serta kemampuan yang bagus, ketika dia terjun langsung ke lapangan sebagai guru, nah maka bisa saja semua hal-hal yang telah ia rencanakan dengan baik, bahwa ketika nanti misalkan dia ketika nanti mengajar ingin memiliki rencana atau media pembelajaran yang seperti ini, nah maka bisa saja ketika berada di lapangannya, ketika kenyataannya itu bisa saja semuanya berubah atau tidak sesuai rencana karena hal-hal yang mempengaruhi tadi itu. Nah, maka dari situ juga kualitas dari guru itu juga harus kualitas dari guru itu di apa ya istilahnya ya, diuji coba, diuji coba pada saat mengalami perubahan tersebut. Yang kedua adalah kurangnya keprofesionalisme dari guru. Kurangnya keprofesionalisme ini dari guru juga menurut saya bisa diperhatikan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya kurangnya kualitas dari guru di Indonesia. Jadi seperti ini penjelasannya, bahwa menurut saya itu dapat diperhatikan bahwa masih terdapat beberapa guru mungkin yang terkadang itu dia itu hanya memberikan informasi seputar ilmu pengetahuan atau seputar teori-teori dari pembelajaran yang dia lakukan sebagai bentuk peran dia dan sebagai bentuk aktivitas dia ketika berkegiatan. Nah, contoh lain, jadi hal-hal yang dapat mempengaruhi profesionalisme ini juga bisa diperhatikan bahwa ada guru yang dia itu tidak menekuni profesinya tidak semaksimal mungkin, jadi atau tidak secara utuh dalam pembelajaran. Jadi contohnya begini, di sekolah saya di SMA itu pernah saya perhatikan bahwa ada salah satu guru, yaitu guru agama. Dia memang pembelajaran agama ini hanya mendapatkan waktu 2 jam, tetapi dia pada saat itu bersama dengan muridnya yang telah menunggu, tetapi guru ini ketika berkumpul dengan muridnya itu dia tidak melakukan proses pembelajaran, tapi dia hanya memberikan tugas saja. Nah, yang dia lakukan itu melakukan pekerjaan lain, dan peserta didiknya dan muridnya yang mengikuti mata pelajaran dia itu hanya diberikan tugas, dan apabila tidak mengerti baru diperbolehkan bertanya. Menurut saya seperti itulah yang kurang menekuni perannya serta tidak maksimal dalam pembelajarannya. Kemudian berikutnya ada tenaga pendidik atau guru juga yang mengajar di sekolah itu tidak sesuai dengan bidang yang dia ambil.
sesuai bidang yang memang dia pelajarin ketika melakukan pendidikan di perkuliahan. Nah, contohnya juga ada di sekolah saya itu pernah bahwa ada guru yang sebenarnya dia itu bersarjana dan berlulusan dari mata pelajaran ekonomi, tetapi ketika di sekolah saya dia mendapatkan bagian atau mendapatkan tugas untuk mengajar di mata pelajaran kimia. Nah itu memang ada sedikit gap atau perbedaan yang agak jauh. Nah memang biasanya terjadi kepada beberapa tenaga pendidik yang bisa dipergunakan atau cukup banyak lah dalam sekolah itu. Jadi akibat cukup banyak adanya jumlah dari tenaga pendidik misalkan, maka tenaga pendidik itu diberikan tugas lain yang tugasnya itu tetap mengajar tetapi di bidang yang berbeda. Nah, kemudian bisa kita perhatikan juga bahwa ada guru itu yang selain dari dia memberikan informasi pembelajaran, tetapi tidak diperhatikan juga bahwa seorang guru itu harus melihat dari aspek-aspek kepribadian yang dimiliki dari peserta didik, misalkan emosional, sosial, atau keterampilan intelektual. Nah, contohnya peserta didik itu juga bisa saling bertukar informasi atau saling bertukar meminta pertolongan kepada gurunya, tetapi bukan dalam hal pembelajaran, tetapi dalam hal solusi untuk mengatasi masalah yang dia miliki. Atau guru pada saat itu juga berperan sebagai pendengar, juga berperan sebagai pemberi solusi untuk mengatasi masalah yang khususnya sifatnya itu kepribadian. Jadi misalkan ada siswa yang tidak bisa melakukan pembelajaran ini karena memiliki masalah di rumahnya, sehingga masalah di rumahnya itu mempengaruhi dalam pembelajaran yang dia ikuti. Nah, sebaiknya guru itu juga harus memiliki kemampuan dan memiliki kesadaran seperti itu. Jangan diberikan kepada, kalau di SMA itu kan pasti ada guru-guru BK yang memang tugasnya itu membantu siswanya, selain dari membantu siswanya untuk menangani masalah yang sifatnya itu kepribadian atau psikologisnya, tapi guru-guru yang lain juga harus mempunyai kesadaran dan peran juga terhadap hal tersebut yang berkaitan dari kepribadian siswa tersebut, emosional siswa tersebut. Nah, itu. Yang ketiga adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi kualitas dari guru tersebut. Jadi sedikit penjelasan, karena dengan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut semakin membantu dan mempermudah ketika adanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan, serta dapat menunjang pengoptimalan dan dalam kegiatan belajar. Selain itu, dalam kegiatan belajar juga dapat berjalan secara efektif. Dan yang berikutnya, sarana dan prasarana diantaranya bisa beberapa hal. Contohnya seperti media pendidikan yang dipilih. Kemudian sumber-sumber belajar berupa buku ataupun sumber-sumber elektronik yang lain. Terus ada juga teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa adanya dukungan dari hal yang telah disebutkan dan hal-hal lain yang di dalam sarana dan prasarana yang pastinya harus relevan terhadap pendidikan yang dijalani, maka bisa menjadi tanpa adanya dukungan dari sarana dan prasarana yang relevan, maka bisa jadi suatu pendidikan itu tidak akan berjalan secara optimal, maupun kegiatan pembelajaran itu juga tidak bisa berjalan secara efektif seperti biasanya. Nah, untuk penjelasannya, jadi sarana dan prasarana itu juga harus diperhatikan, terutama dari beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama seperti media pendidikan yang dipilih. Media pendidikan yang dipilih berupa sumber-sumber belajar, bisa menggunakan buku atau bisa menggunakan media informasi seperti HP. Nah, untuk masalah buku ini terkadang juga menjadi sebagai salah satu masalah yang bisa menghambat, karena
pendistribusian buku atau kepemilikan buku itu pasti tidak semuanya dibagi secara merata, tetapi dari tenaga pendidik, dari guru itu juga harus memiliki cara atau harus memiliki jalan agar anak ini dapat mempelajari materi yang ada di buku tersebut guna menunjang pembelajaran dia. Contohnya, saya pernah merasakan ketika tidak mendapatkan tidak mendapatkan sumber pembelajaran berupa buku, tetapi oleh guru mata pelajaran tersebut diberikan solusi bagaimana bagaimana siswa yang tidak mendapatkan buku itu harus mencari di sumber-sumber internet ataupun meminjam buku teman untuk membuat suatu rangkuman atau catatan. Dan akhirnya beberapa orang termasuk saya sendiri itu yang tidak mendapatkan sumber-sumber buku tersebut juga diharuskan atau diwajibkan untuk memilikinya karena itu menjadi sebagai pembantu juga dalam pembelajaran pada saat itu. Nah, contohnya seperti itu kualitas guru yang harus memiliki solusi-solusi atau cara-cara agar siswanya dapat tahu apapun materinya. Nah, terus ada juga teknologi informasi dan komunikasi. Memang media elektronik itu juga tidak semuanya tersebar atau merata. Di beberapa daerah pastinya memiliki kelemahan-kelemahan di bagian ini karena akses internet tidak sampai ke beberapa tempat mereka atau beberapa sekolah-sekolah yang mereka gunakan untuk pembelajaran. Kalau menurut saya, ketika media internet tidak bisa terjangkau, mungkin solusinya ya menggunakan buku-buku yang telah diberikan tadi. Pastinya siswa itu lebih senang akan keterlibatan buku-buku karena gunanya juga, manfaatnya juga ada hal lain, yaitu untuk menambah literasi atau kegiatan membaca mereka. Nah, terus sarana dan prasarana itu pastinya setiap guru sarana dan prasarana itu memiliki manfaat dalam membantu guru juga berbeda-beda pastinya dalam setiap mata pelajaran. Nah, maka dari itu contohnya seperti mata pelajaran A, dia membutuhkan sarana dan prasarana untuk praktek ini atau untuk praktikum ini. Yang B, misalkan mata pelajaran yang B juga seperti ini. Nah, maka dari itu sarana dan prasarana itu menurut saya sangat penting dalam yang pasti dalam menunjang kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan kualitas dari seorang guru. Guru itu juga dapat ditingkatkan dari sarana dan prasarana. Contohnya seperti guru itu dengan sarana dan prasarana iptek, media internet yang sekarang, atau komputer maupun laptop. Jadi dia dapat membuat suatu kegiatan pembelajaran yang lebih variatif atau lebih menarik bagi peserta didik yang dia ajarkan, pastinya sesuai dengan mata pelajaran yang dia pilih. Dan ini juga menjadi faktor peningkat bagi kualitas guru. Tetapi di Indonesia ya beberapa hal tadi, sarana dan prasarannya yang mempengaruhi, yang seperti media internet itu juga mempengaruhi. Terus seperti sumber-sumber pendistribusian buku yang kurang merata di beberapa wilayah yaitu. Oke, masuk kepada bagian terakhir, yang ketiga adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dapat diambil atau yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang sudah dijelaskan di bagian isi tadi, bahwa kualitas sumber daya guru itu sebenarnya sangat perlu diperhatikan, khususnya seperti di Indonesia ini. Karena seperti kita tahu pada umumnya bahwa guru menjadi sosok penting dalam meningkatkan potensi dan mutu dari sumber daya manusia yang
masih menjadi problem atau masih memiliki permasalahan di dalamnya di Indonesia sendiri. Berikutnya, masalah yang diperhatikan dan menurut saya yang terkait akan kualitas sumber daya guru di Indonesia yang mempengaruhinya itu dapat disimpulkan tadi dari beberapa hal. Yang pertama ada desain pembelajaran, profesionalisme dari tenaga pendidik yang berkaitan dengan kualitas juga di dalamnya. Kemudian yang terakhir sarana dan prasarana yang harus menunjang dan dapat ditingkatkan. Kesimpulan yang terakhir adalah ketika kualitas kesimpulan yang terakhir yang bisa saya tangkap atau yang bisa saya berikan pendapat adalah ketika kualitas sumber daya guru itu rendah atau ketika sumber daya guru itu mengalami kerendahan atau ketika sumber daya guru itu dia meningkat, maka kedua hal tersebut pastinya akan memberikan dampak juga. Dampak yang dihasilkan adalah mau dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Kedua dampak ini juga memberikan pengaruh yang berbeda pastinya bagi perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan juga sebuah kerjasama untuk peningkatan kualitas sumber daya guru di Indonesia. Kerjasama terutama di dalam bidang pendidikan yang fokusnya itu dilakukan oleh guru untuk peningkatan kemampuan dan kualitasnya bagi diri sendiri, dan nantinya dapat berpengaruh juga oleh guru itu kepada aktivitas pembelajaran dan kegiatan belajar atau kegiatan lainnya di dalam bidang pendidikan. Terima kasih, itu saja video edukasi yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.